Nomor 1. Sebuah perusahaan marketing yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone. Ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 3 tipe handphone tersebut. Lakukanlah perangkingan pada masalah tersebut dengan metode SAW. Hitung nilainya dengan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, saya akan membahas sedikit materi tentang metode SAW sebagai berikut. Metode Simple Additive Weighting atau SAW dapat diartikan sebagai metode pembuatan sederhana atau penjumlahan terbobot pada penyelesaian masalah dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Konsep metode ini adalah dengan mencari rating kinerja atau skala prioritas pada setiap alternatif di semua atribut. Adapun algoritma penyelesaian metode ini yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan tolak ukur penyelesaian masalah. Langkah kedua, menormalisasikan setiap nilai alternatif pada setiap atribut dengan cara menghitung nilai rating kinerja. Langkah ketiga, menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif. Langkah keempat, melakukan perangkingan. Adapun rumus yang digunakan pada metode SAW yaitu: pertama, menormalisasikan setiap alternatif atau menghitung nilai rating kinerja dengan rumus RIJ sama dengan XIJ dibagi MaxIJ jika J adalah atribut keuntungan atau benefit. Max XIJ dibagi XIJ jika J adalah atribut biaya atau cost. 2. Menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif dengan rumus VI sama dengan sigma WJ kali RIJ. J sama dengan 1. Keterangan FVI adalah nilai bobot preferensi dari setiap alternatif. WJ adalah nilai bobot kriteria. RIJ adalah nilai rating kinerja. Langsung saja kita menyelesaikan suatu masalah dengan metode SAW. Pada tabel pertama nilai bobot kriteria, yang mana harga C1 bobot 0,15, kamera C2 0,2, memori C3 0,45, berat C4 0,25, keunikan C5 0,15. Tabel kedua penilaian dari setiap alternatif, yang mana terdiri dari 5 alternatif C1, C2, C3, C4, dan C5. HP1 dengan kolom pertama C1 75, C2 80, C3 80, C4 80, C5 90. HP2 kolom kedua C1 80, C2 70, C3 85, C4 90, C5 90. HP ketiga kolom ketiga C1 90, C2 95, C3 75, C4 80, C5 95. Pertama, menghitung nilai normalisasi terhadap kriteria dengan rumus XIJ dibagi MaxIJ jika J adalah atribut keuntungan benefit. Baiklah, langsung saja kita mencari nilai max dari kriteria, yang mana dengan rumus sama dengan max buka kurung di baris yang pertama di C1, tutup kurung dan enter. Lakukan seterusnya hingga ke C5. Ini adalah nilai max kriteria
yang mana C1 90, C2 95, C3 85, C4 90, C5 95. Kemudian kita isi normalisasi kriteria dengan rumus sama dengan klik di baris yang pertama 75 dibagi dengan nilai max 90, kemudian enter. C1 di baris kedua dibagi nilai max, kemudian enter. C1 baris ketiga dibagi dengan nilai max 90, kemudian enter. Lakukan hingga C5 sesuai dengan baris dan kolom. What we do here is go back. Setelah kita mendapat nilai normalisasi terhadap kriteria, maka materi kinerja ternormalisasinya sebagai berikut. Kita ngambil desimal 2 di belakang koma ya. Contoh 0,83, 0,88, 1, 0,84, 0,73, 1, 0,94, 1, 0,88, 0,88, 1, 0,88, 0,94, 0,94, 1. 2. Menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif dengan rumus VI sama dengan sigma WJ kali RIJ, yang mana dari I ke N. Nilai bobot preferensi AP1 sama dengan P1 dikali rumus sama dengan buka kurung nilai bobot 0,5 dikali normalisasi 0,83 tutup kurung ditambah buka kurung bobot 0,2 dikali 0,84 tutup kurung ditambah buka kurung nilai bobot 0,45 dikali 0,94 tutup kurung ditambah buka kurung bobot 0,25 dikali 0,88 tutup kurung ditambah buka kurung 0,15 dikali 0,94 tutup kurung, lalu tekan enter. Ini adalah nilai bobot preferensi pada HP pertama. Lakukan
HP 2 dan ketiga sesuai dengan rumus yang telah kita jelaskan tadi. Ini adalah hasil dari nilai bobot preferensi pada HP 1, HP 2, HP ketiga. Kemudian kita urutkan sesuai dengan dari terbesar hingga terkecil. Ketiga, melakukan perankingan. Masukkanlah nilai bobot preferensi dari terbesar dahulu. Pada di sini nilai terbesarnya 1,119. Yang kedua 1,116. Yang ketiga 1,0765. Jadi urutan HP yang terbesar hingga terkecil ialah 1,119, yaitu HP 2. Dan 1,116 HP ketiga. Dan nilai yang terkecil 1,0765 HP yang pertama. Jadi pada ranking pertama itu HP kedua, ranking kedua HP ketiga, ranking ketiga itu HP pertama. Ini cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.